Selamat pagi Romo Ramon dan teman-teman sekalian. Saya Alisa Fatmanebita Yahya dan rekan saya Christian Fiming pada kelas seminar Thomas Aquinas hari ini akan mempresentasikan tentang intelek praktik dan suara hati. Pertama-tama, saya akan membahas tentang intelek spekulatif dan intelek praktik. Pada bagian pertama, question 79 tentang kemampuan-kemampuan intelektual. Ini terjemahan dari kata powers. Artikel 11 tentang apakah intelek spekulatif dan praktik adalah kemampuan yang berbeda. Objection pertama mengatakan bahwa intelek spekulatif dan intelek praktik itu berbeda karena aprehensif dan motif adalah jenis kemampuan yang berbeda dari De Anima buku kedua bab 3. Intelek spekulatif itu adalah kemampuan aprehensif, sementara intelek praktik itu adalah kemampuan motif. Maka, intelek spekulatif dan intelek praktik adalah kemampuan yang berbeda. Pada De Anima, buku kedua bab 3 ini, Aristoteles mengatakan bahwa nous kontemplatif membutuhkan diskusi yang sama sekali berbeda dari logismos dan dianoia. Kemudian, objection kedua mengatakan bahwa sifat objek yang berbeda membedakan kemampuan tersebut. Objek dari intelek spekulatif itu kebenaran, sementara objek dari intelek praktik adalah kebaikan, dan keduanya itu berbeda sifat. Dengan demikian, intelek spekulatif dan intelek praktik adalah kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, objection ketiga mengatakan bahwa pada bagian intelek praktik itu dibandingkan dengan yang spekulatif, sebagaimana yang estimatif itu adalah kemampuan imajinatif di bagian sensitif. Tetapi estimatif berbeda dari imajinatif karena kemampuan membentuk kemampuan. Dari question 78 artikel 4. Maka intelek spekulatif dan intelek praktik adalah kemampuan yang berbeda. Pada question 78 artikel 4, Santo Thomas pada bagian I answer that itu memang mengatakan ada 4 kemampuan interior bagian sensitif, yaitu akal sehat, kemampuan imajinasi, kemampuan estimatif, dan kemampuan memori. Kemampuan imajinasi dan kemampuan estimatif disebut secara terpisah. Pada bagian on the contrary, intelek spekulatif secara ekstensif menjadi praktik. Ini dikutip dari De Anima, buku ketiga, bab 10. Suatu kemampuan tidak berubah menjadi kemampuan lain, maka intelek spekulatif dan praktik bukanlah kemampuan yang berbeda. Kemudian pada bagian I answer that, intelek spekulatif dan praktik bukanlah kemampuan yang berbeda. Apa yang aksidental pada sifat objek kemampuan tidak membedakan kemampuan itu, yang ada di question 77 artikel 3. Karena itu aksidental untuk sesuatu yang berwarna menjadi manusia atau menjadi besar atau kecil. Maka semua hal seperti itu ditangkap oleh kemampuan penglihatan yang sama. Untuk sesuatu yang ditangkap oleh intelek, itu aksidental, apakah itu diarahkan untuk operasi atau tidak. Dan menurut ini, intelek spekulatif dan praktik berbeda. Karena intelek spekulatiflah yang mengarahkan apa yang dipahaminya, bukan pada operasi, tetapi pada pertimbangan kebenaran. Sedangkan intelek praktik adalah apa yang mengarahkan apa yang dipahaminya untuk beroperasi. Dan inilah yang dikatakan filsuf, yang dimaksud adalah Aristoteles dari De Anima, buku ketiga bab 10, bahwa yang spekulatif berbeda dari yang praktik pada akhirnya, atau mungkin yang dimaksud adalah pada tujuannya. Dari mana masing-masing dinamai dari akhirnya, yaitu yang satu spekulatif dan yang satunya praktik, yaitu operatif. Selanjutnya yaitu tanggapan atau jawaban dari Santo Thomas. Sebelumnya, objection pertama mengatakan bahwa intelek spekulatif adalah kemampuan aprehensif, sementara intelek praktik adalah kemampuan motif. Santo Thomas menjawab bahwa intelek praktik adalah kemampuan motif, bukan sebagai pelaksana gerakan, tetapi mengarahkan ke arah itu. Dan ini miliknya menurut mode aprehensi.
Selanjutnya yaitu jawaban untuk objection kedua. Sebelumnya, objection kedua mengatakan bahwa objek intelek spekulatif adalah kebenaran, sementara objek intelek praktik adalah kebaikan. Santo Thomas menjawab bahwa kebenaran dan kebaikan mencakup satu sama lain, karena kebenaran adalah sesuatu yang baik. Jika tidak, maka tidak akan diinginkan. Dan baik adalah sesuatu yang benar. Jika tidak, maka tidak akan dapat dimengerti. Oleh karena itu, sebagai objek nafsu, mungkin sesuatu yang benar, memiliki aspek kebaikan. Misalnya, ketika seseorang ingin mengetahui kebenaran, jadi objek intelek praktik baik diarahkan pada operasi dan di bawah aspek kebenaran. Karena intelek praktik mengetahui kebenaran sama seperti yang spekulatif, tetapi mengarahkan kebenaran yang diketahui ke operasi. Kemudian yang terakhir yaitu jawaban untuk objection ketiga. Sebelumnya, objection ketiga mengatakan bahwa pada bagian intelek praktik itu dibandingkan dengan yang spekulatif. Sebagaimana yang estimatif itu adalah kemampuan imajinatif di bagian sensitif. Santo Thomas menjawab bahwa banyak perbedaan yang membedakan kemampuan-kemampuan sensitif yang tidak membedakan kemampuan-kemampuan intelek. Seperti yang telah dikatakan di atas dalam question yang sama pada artikel 7 dan 2. Kemudian question 77 artikel 3 dan 4. Sekian pembahasan tentang intelek praktik dan intelek spekulatif. Pembahasan selanjutnya mengenai suara hati akan dibawakan oleh rekan saya, Viming. Baik, pada bagian ini kita akan membahas suatu topik dari Summa Theologiae bagian 1 question 79 tentang kemampuan-kemampuan intelektual. Secara khusus pada artikel 13 tentang whether conscience be a power, apakah suara hati atau yang bisa kita kenal dengan hati nurani adalah sebuah kemampuan. Mari kita lihat. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa kemampuan di sini. Kemampuan power di sini adalah suatu kemampuan aktif untuk melakukan sesuatu, ya kan? Maka pertanyaannya, apakah suara hati adalah kemampuan tersebut? Mari kita lihat. Pertama-tama kita kenal dulu objection atau argumen kontra. Kita lihat objection yang pertama, suara hati adalah kemampuan atau power. Karena menurut Origen, seorang bapak gereja, suara hati adalah roh yang mengoreksi dan membimbing jiwa untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan melekat pada kebaikan. Dengan demikian, dalam konteks ini, roh itu mengacu pada kemampuan atau power. Dengan demikian, maka suara hati adalah roh yang merupakan kemampuan. Objection yang kedua, tidak ada yang menjadi subjek dosa kecuali kemampuan atau powernya jiwa, ya kan? Maka suara, dan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Titus 1 ayat 15, suara hati adalah subjek dosa. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Dengan demikian disimpulkan bahwa suara hati adalah subjek dosa menurut kitab ini. Maka suara hati adalah kemampuan atau powernya jiwa. Yang ketiga, suara hati haruslah salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, aktus atau tindakan. Dua hal ini sebenarnya konsepnya sama, kurang lebih mirip kan. Aktus itu potensi menjadi aktus, tindakan kita adalah tindakan kita ketika kita melakukan sesuatu, itu kan berarti kita mengaktuskan potensi kita. Maka apakah suara hati adalah aktus, adalah act? Yang kedua, apakah suara hati adalah kebiasaan atau kecenderungan atau biasa kita sebut dengan habit? Habit ini bisa diartikan kedua hal tersebut. Yang pertama, habit sebagai kebiasaan kan adalah hasil dari aktus yang dilakukan berulang-ulang. Hasil dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Atau habit juga bisa diartikan sebagai kecenderungan, sebagai hal yang mendorong habit sebagai hal yang mendorong dilakukannya tindakan tertentu. Oke? Atau yang ketiga, apakah conscience atau suara hati ini adalah power? Nah, menurut objection ini, suara hati itu bukan aktus. Karena bila demikian, suara hati tidak akan selalu ada dalam diri manusia. Karena aktus itu kan tidak selalu ada dalam diri manusia.
ketika kita tidur misalnya, kita tidak melakukan apapun. Ketika kita tidak sadar, ketika kita pingsan, kita tidak melakukan apapun. Maka tetapi suara hati kan selalu ada dalam diri manusia. Maka suara hati bukanlah aktus menurut objection ini. Suara hati juga bukanlah kebiasaan, bukanlah habit. Karena suara hati itu mengarahkan ke banyak hal. Suara hati mengarahkan apakah kita melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Sedangkan habit itu hanya menuju kepada satu hal in particular secara konsisten. Misalnya habit untuk bangun pagi. Habit itu mengarahkan ke hal tersebut, ke satu hal tersebut secara konsisten kan? Maka suara hati bukanlah sebuah habit menurut objection ini. Yang ketiga, menurut objection ini karena bukan aktus dan bukan habit, maka suara hati adalah power. Nah, sekarang mari kita lihat pendapat Thomas Aquinas. Set contra, on the contrary. Suara hati dapat dikesampingkan tetapi kemampuan atau power tidak. Seperti yang kita tahu, kemampuan kan adalah suatu potensi adalah suatu kemampuan aktif untuk melakukan sesuatu. Dan sebagai potensi, kemampuan itu tidak dapat dikesampingkan. Sedangkan suara hati, seperti yang kita tahu, kita dapat memilih untuk tidak memperhatikan suara hati kita. Maka suara hati bukanlah kemampuan. Thomas menjawab, di Responsio Dicendum Quod, suara hati bukanlah power tetapi act. Mengapa? Karena dapat dilihat dari namanya. Dalam bahasa Inggris conscience, disebut juga dalam bahasa Latin cum science atau cum alio scientia. Yang mana hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaan pengetahuan dan kasus-kasus khusus. Bagaimana misalnya, apakah boleh mencuri atau tidak? Apakah boleh marah kepada orang atau tidak? Nah, dari sinilah suara hati bekerja, bukan? Dalam kasus-kasus khusus. Bagaimana pengetahuan dilaksanakan dalam kasus-kasus khusus. Nah, dengan demikian, telah jelaslah bahwa suara hati pada dasarnya itu berkaitan dan suara hati itu sendiri adalah sebuah akt. Suatu hal yang, suatu tindakan. Nah, aplikasi pengetahuan dalam tindakan dalam suara hati dapat kita lihat dalam 3 macam. Yang pertama, dalam suara hati berperan sebagai saksi. Apakah kita melakukan sesuatu atau tidak? Apakah misalnya ketika saya mencuri misalnya, suara hati menjadi saksi apakah saya mencuri atau tidak. Meskipun tidak ada orang lain yang jadi saksi, suara hati saya menjadi saksi. Apakah saya mencuri atau tidak. Yang kedua, menimbang apakah sesuatu seharusnya dilakukan atau tidak. Dalam hal ini suara hati menimbang apakah saya seharusnya mencuri atau tidak. Apakah mencuri itu seharusnya dilakukan atau tidak. Dan yang terakhir, memberikan hukuman, apakah sesuatu dilakukan dengan baik atau tidak, memberikan pertimbangan hukuman, apakah hal itu dilakukan dengan baik atau tidak. Maka dari sini dengan jelaslah bahwa Thomas mengatakan suara hati adalah akt. Meski demikian, karena habit adalah prinsip atau dasar dari tindakan, dari akt, maka terkadang suara hati digunakan juga untuk menyebut habit natural pertama yang kita kenal dengan synderesis. Nah, ini kita kemudian akan melihat bagaimana Thomas menanggapi objection. Yang pertama, tanggapan Thomas terhadap objection pertama. Menurut Thomas, suara hati dapat disebut roh sejauh roh sama dengan pikiran. Karena hati nurani adalah pernyataan, dalam arti tertentu adalah pernyataan dari pikiran. Oke. Yang kedua, dalam kitab Titus tadi, suara hati dikatakan najis. Menurut Thomas, hal ini suara hati dikatakan najis bukan sebagai subjek, tetapi sebagai hal yang diketahui dalam pengetahuan. Maksudnya, suara hati najis dalam kasus ini menurut Thomas, najis ini kan predikat, tetapi yang mana mengacu pada yang mana dikenakan pada suatu subjek. Dalam hal ini, suara hati yang najis, subjeknya bukan suara hatinya, tetapi kenajisan suara hati tersebut itu adalah suatu hal yang diketahui dalam pengetahuan, sejauh orang mengetahuinya sebagai najis. Nah, dengan demikian, anggapan karena suara hati adalah subjek dosa, maka suara hati adalah kemampuan, ditolak. Dan kita akan melihat bagaimana tanggapan Thomas terhadap objection terakhir.
menurut Thomas, suatu act tidak selalu ada dalam dirinya sendiri, tetapi juga pada penyebabnya, yaitu pada power dan habit. Dan seperti yang dijelaskan di beberapa bagian sebelumnya, suara hati terbentuk dari habit-habit yang bersumber pada sinderesis atau habit pertama. Karena ini, sinderesis sering pula disebut sebagai suara hati. Oke? Baik, demikian paparan saya terkait suara hati, paparan kami terkait suara hati dan intelek praktik. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Dan demikian presentasi dari kami. Mari kita awali sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.